terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan. Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Dalam segala keadaan kita, ya Tuhan Yesus, yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas, tak dapat ku membalas kasih. Ku sembahkan, amin ya. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Sama-sama kita sembah Dia. Ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan. Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu Tuhan, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami rindu selalu menyenangkan-Mu ya Dia. Melalui pujian dan penyembahan kami yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk karya-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami mau katakan dalam segala keadaan kami, Tuhan Yesus selalu baik. Tuhan Yesus selalu menyertai kami. Saat ini kami mau datang ya Tuhan, kami mau mendengarkan isi hati-Mu melalui renungan hari ini. Berbicara atas setiap kami Tuhan, kami siap mendengar dan merenungkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025. Kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan menerima kasih karunia. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Roma 8 ayat 1-17. Dan pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam Yeremia pasal 1 sampai pasal yang ketiga. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam Roma 8 ayat 15 demikian firman Tuhan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Sejak kejatuhan manusia dalam dosa dalam Kejadian 3, manusia tidak lagi mampu hidup benar menurut kehendak Allah. Segala usaha moral, kebajikan sosial,
dan religiositas lahiriah terbukti gagal memperbaiki akar masalah, yaitu hati manusia yang sudah rusak oleh dosa. Bahkan ketika manusia berusaha berbuat baik, itu seringkali bercampur dengan ego, ambisi, atau keinginan untuk dikagumi. Inilah akar penyembahan berhala, ketika sesuatu yang bukan Allah menduduki tahta hati manusia. Tetapi kasih karunia Allah datang sebagai solusi radikal, bukan sekedar memperbaiki, tapi mengganti natur manusia dari dalam roh yang mati kepada roh yang hidup. Inilah kabar baik yang kita temukan dalam Roma 8. Lalu apa artinya menerima kasih karunia menurut Roma 8? Mari kita fokus pada ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh perbudakan atau pneuma deulias mengacu pada roh ketakutan, hukum Taurat, dan upaya manusia untuk mencapai keselamatan. Ini adalah roh yang memperbudak manusia dalam usaha sia-sia menyenangkan Allah lewat perbuatan sendiri. Roh yang menjadikan kamu anak Allah sama dengan pneuma huoitesias, menunjukkan kasih karunia Allah yang mengadopsi kita menjadi anak-anaknya bukan karena usaha, melainkan karena pemberiannya. Aba Bapa, sebuah panggilan yang intim, penuh kepercayaan, bukan ketakutan. Bukti bahwa kita diterima dan diubah, bukan hanya dimaafkan. Jadi arti menerima kasih karunia menurut Roma 8 adalah yang pertama menanggalkan roh perbudakan dan ketakutan yang berasal dari usaha sendiri. Lalu yang kedua diberi Roh Kudus sebagai tanda kita diadopsi menjadi anak. Lalu yang ketiga, mendapat kuasa untuk hidup dalam kebenaran bukan karena kekuatan sendiri, tetapi karena roh yang tinggal di dalam kita. Lalu yang keempat, mengalami relasi yang intim dengan Allah sebagai Bapa, bukan sebagai hakim yang harus disenangkan lewat ritual dan hukum. Roma 8 secara keseluruhan memperlihatkan konflik antara hidup menurut daging, yaitu yang menghasilkan kematian, dan hidup menurut roh yang menghasilkan kehidupan. Di sini tampak jelas bagaimana penyembahan berhala bekerja. Penyembahan berhala adalah bentuk hidup menurut daging. Daging selalu mencari pegangan dari luar Allah, entah itu hukum, moralitas, atau objek penyembahan lain. Lalu menerima kasih karunia adalah bentuk hidup menurut roh. Kasih karunia bukan hanya menghapus dosa, tapi mengarahkan hidup kepada Allah, sehingga semua bentuk berhala dikalahkan oleh kasih yang lebih besar. Contoh berhala modern yang mengintai orang percaya. Berhala ini bukan patung, emas, tapi hal-hal lain. Yang pertama, kesuksesan dan karir. Ketika pencapaian lebih penting dari panggilan Allah. Lalu yang kedua, uang dan materi. Ketika keamanan hidup bergantung pada saldo rekening, bukan pada Allah. Lalu yang ketiga, media sosial dan popularitas. Ketika validasi dari manusia menggantikan suara Bapa. Lalu yang keempat, keluarga atau hubungan romantis. Ketika relasi manusia menjadi pusat identitas. Yang kelima, agama dan aktivitas gereja. Ya, ini pun bisa jadi berhala bila dilakukan tanpa roh. Dalam Galatia 4 ayat 9 mengatakan, bagaimana kamu berbalik lagi kepada roh-roh lemah dan miskin dan hendak diperhamba lagi olehnya? Refleksi kita pada hari ini, apakah aku sudah menerima kasih karunia itu? Menerima kasih karunia bukan sekedar berkata, Tuhan ampuni saya, tetapi mengizinkan Roh Kudus menggantikan cara hidup lama dengan cara hidup baru. Yang itu berarti, aku tidak lagi bergantung pada kekuatanku. Aku tidak lagi diperbudak oleh ketakutan atau tuntutan dunia. Aku hidup sebagai anak, bukan sebagai budak. Aku bukan hanya diampuni, tapi diubahkan dan diperlengkapi. Kalau hari ini kita merasa letih, melawan dosa, atau merasa gagal hidup kudus,
Ingatlah, kasih karunia bukan menuntut, tetapi memampukan. Datanglah kepada Yesus dan izinkanlah Roh-Nya memimpin hati kita. Itulah kemerdekaan dari penyembahan berhala dan itulah hidup yang sejati. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini ya Bapa. Kami siap untuk menerima segala kasih karunia yang daripadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami ingin bergantung kepada Engkau ya Bapa. Kami tidak mau diperbudak oleh dunia ini ya Bapa, tapi kami mau menjadi anak Allah yang sejati sampai Engkau memanggil kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk diampuni, kami mengampuni sesama kami juga ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kasih karunia-Mu yang menuntun kami, kasih karunia-Mu yang memampukan kami untuk hidup selalu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini menjadi rema bagi kami, biar kehendak-Mu yang jadi bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.